Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Halim Rahmansyah dengan NIM 81114-22369 dari Rombel 7, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, hari Kamis pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis investigasi mengenai salah satu kasus korupsi yang terjadi di daerah Banjarnegara, yaitu yang menjadi tersangka adalah Bupati Banjarnegara atas nama Budi. Baik, sebelum lebih jauh melanjutkan pada pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai definisi korupsi, yang mana korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio ataupun corruptus, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Kemudian kata tersebut berkembang dan juga menurunkan pada beberapa istilah, yaitu corruption maupun corrupts dalam bahasa Inggris, kemudian corruption dalam bahasa Prancis, kemudian corruptie dalam bahasa Belanda, dan juga korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi sendiri merupakan extraordinary crime ataupun kejahatan luar biasa. Hal ini karena korupsi hanya bisa dilakukan oleh para pejabat ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan juga dilakukan secara tersistematis dan juga direncanakan secara rapi. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan karena terjadinya kasus korupsi diantaranya adalah dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengangguran maupun jumlah angka kemiskinan yang ada di dalam suatu negara. Kemudian juga dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik yang juga berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi karena turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia pada 25 Januari tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dengan perolehan skor 38, yang mana skor tersebut masih di bawah rata-rata indeks persepsi korupsi global, yaitu sebesar 43 poin. Saking kompleksnya permasalahan korupsi yang ada di Indonesia, sampai-sampai mantan Hakim Agung Artijo Alkostar pernah mengungkapkan bahwa korupsi merupakan kanker bagi tubuh negara, sehingga negara tidak akan pernah sehat jika masih terdapat banyak kasus korupsi di dalamnya. Salah satu kasus korupsi yang pernah viral di Indonesia yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara, yaitu Budi Sarwono. Pada hari Jumat 3 September 2021, KPK menetapkan Bupati Banjarnegara tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 sampai dengan 2018. Selain Budi, seorang bernama Kedi Afandi yang merupakan orang kepercayaan Budi Sarwono juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK pada saat itu, yaitu Firly Bahuri, menyatakan jika Budi memerintahkan Kedi untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan pada bulan September 2017. Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Budi Sarwono, Kedi menyampaikan paket proyek akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS ataupun harga perkiraan sendiri senilai 2% dari nilai proyek. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek yang dimaksud diwajibkan untuk memberikan komitmen fee ataupun biaya komitmen sebesar 10% dari nilai proyek. Kemudian terjadi pertemuan lanjutan yang dilaksanakan di rumah kediaman pribadi Budi Sarwono yang dihadiri langsung oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, Budi secara langsung menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah menaikkan HPS nilai 20% dari harga saat itu. Kemudian persenan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu untuk Budi sebesar 10% sebagai biaya komitmen dan 10% sebagai keuntungan dari rekanan.
Budi Sarwono kemudian juga ikut turut berperan secara aktif langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya dengan membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, kemudian mengikut sertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. Kemudian, Kedi juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya dikerjakan oleh perusahaan milik Budi yang tergabung dalam grup PT Bumi Rejo. Penerimaan komitmen fee senilai 10% dilakukan oleh BS secara langsung maupun melalui perantaraan dari orang kepercayaannya, yaitu Kedia Fandi, yang dimana diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar sejumlah 2,1 miliar rupiah. Atas perbuatan yang dilakukannya, BS dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan dikenai denda sebesar 700 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Majelis Hakim menyatakan bahwa Budi Sarwono telah terbukti melanggar pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk menutupnya, saya akan mengutip salah satu quotes dari Lord Acton, yaitu filsuf dari Inggris. Power tends to corrupt absolute, power corrupt absolutely. Saya Halim Rahmansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.